yang biasa ngitung di warung ya, kalkulator yang standar. Ya, sip, bener, Abiasti kayak gitu kalkulatornya ya. Karena di handphone tuh nggak ada kalkulator seperti itu. Oke. Di dalam probabilitas kita ada membahas tentang kombinasi. Apa sih kombinasi? Kombinasi adalah cara mengambil sampel dengan tanpa memperhatikan urutan. Kita tidak melihat yang mana yang pertama, mana kedua, mana ketiga, atau mana yang didahului, mana yang belakangan. Ya, rumusnya adalah kombinasi sama dengan n faktorial atau jumlah data faktorial dibagi ya banyaknya kombinasi faktorial dikali jumlah data dikurang banyaknya kombinasi faktorial. Ya, ini rumusnya sepertinya mudah ya. Contohnya gini, 3 orang pasien, ada pasien A, pasien B, pasien C, digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun. Ya, berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Ini mudah sekali ya, tinggal masukkan rumusnya. Namanya N itu kan adalah total keseluruhan populasi atau sampel kita. Nah, ada 3 orang, berarti ada 3 N-nya ya. Dibagi dosisnya cuma 2. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2. Ingat ya, waktu SMA itu namanya faktorial 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kombinasinya adalah 3. Apa aja? Bisa A sama B, bisa A sama C, bisa B sama C. Ini adalah kombinasi. Selanjutnya ada juga namanya permutasi. Permutasi adalah cara pengambilan sampel dengan memperhatikan urutan. Jadi kita nggak bisa tidak berurutan. Ada yang pertama mana, kedua mana, ketiga mana. Ya. Rumusnya adalah jumlah permutasi sama dengan jumlah data faktorial dibagi jumlah data dikurang banyaknya permutasi faktorial. Kalau dilihat ini pasti pembaginya lebih kecil. Pembaginya lebih kecil, jadi sehingga permutasi biasanya lebih banyak. Kita lihat contohnya ini. Ada 3 cara efektif untuk pengobatan kanker, yaitu bedah, radiasi, kemoterapi. Biasanya kemo itu pasti terakhir, nggak mungkin orang begitu ketahuan kanker langsung di kemo. Ya. Jadi ada beberapa cara dapat diobati seorang yang menderita kanker kalau kepada masing-masing pasien hanya 2 macam terapi yang bisa diberikan. Ya. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya. N-nya 3. Kenapa 3? Tadi pengobatannya ada 3, ada bedah, radiasi, kemoterapi. Ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Hasilnya menjadi 6. Contohnya nanti kalau di dalam ilmu kesehatan lingkungan, kalau kita akan melihat peluang pengolahan air, tidak mungkin kita langsung mendesinfektan untuk air limbah sebelum kita melakukan primary treatment. Sebelum kita melakukan misalnya screening. Air kotor limbah langsung didesinfeksi gitu kan. Jadi ada urutannya. Jadi kalau yang pakai urutan permutasi, yang tidak pakai urutan adalah kombinasi. Oke, yang saya berikan contoh ini nanti dibuat tugasnya ya. Yang materi saya kasih di situ ada beberapa saya kasih contoh. Nanti contohnya adalah tugas. Tugasnya individu, nanti diserahkan. Hasilnya di email. Lalu saya tunggu sehari sebelum pertemuan berikutnya ya, seperti biasa ya. Oke, itu adalah probabilitas. Ada yang mau ditanyakan untuk probabilitas? Bu, saya mau nanya. Ya, Ini ya. Bu. Ya. Kan di kombinasi itu, tadi kan hasilnya kan dia 3 ya Bu ya peluangnya. Ya. Kenapa yang dimutasi dia hasilnya 6?
Kan rumusnya beda. Kalau yang kombinasi, pembaginya lebih banyak karena dia dikalikan oleh, kalikan apa? Dikalikan oleh apanya? Kalikan N-nya. N-nya ini nih. Ya, dikalikan X, ada X faktorialnya. Kalau di kombinasi, pembaginya itu masih dikalikan X faktorial. Tapi kalau di permutasi, itu tidak dikalikan X faktorial, sehingga pembaginya lebih kecil. Kalau pembaginya lebih kecil, pasti kan hasilnya lebih besar. Kalau pembaginya lebih besar, pasti hasilnya lebih kecil. Kayak gini, kita punya kue, ya. Kuenya satu nih, satu loyang. Mau dibagi 10, berarti kan kecil-kecil. Tapi ada satu loyang, cuma dibagi 4, jadinya lebih besar. Seperti itu. Dilihat pembaginya Nindya ya. Oh iya Bu, oke Bu, makasih Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya. Ya, silakan. Veronica. Ya, Ibu kan tadi kan di konsep ini probabilitas kan ada peristiwa mutuali eksklusif. Itu kan yang bisa terjadi, yang peristiwa non mutuali eksklusif itu kan bisa terjadi peristiwa yang bersama-sama ya Bu. Itu buat contoh soalnya itu yang kayak apa ya Bu, sama nanti pemakaiannya itu pakai yang permutasi atau kombinasi. Soalnya belum kebayang gitu buat contoh soal yang buat non mutuali eksklusif. Kalau ini kan konsep ya, konsep teoritis. Tapi kalau aplikasinya ketika kita di lapangan nih, ketika kita melakukan kegiatan penelitian. Penelitian dalam kita misalnya, kita mengambil data. Bisa aja data itu kita ambil secara non mutually eksklusif. Jadi bisa dilakukan bersamaan. Ya, contohnya kamu mau wawancarain orangnya, respondennya. Ya, ketika kamu mewawancari respondennya, ya, kamu bisa mengukur rumahnya, observasinya secara langsung. Jadi kegiatan bisa dilakukan bersamaan satu hari. Misalnya, oh kamu masuk rumah ngambil data nih, kamu wawancara sekaligus kamu ngukur. Maksudnya gitu. Tapi kalau mutually eksklusif, contohnya, kamu pengen melihat nih, kamu mau ngasih promosi, apakah promosi kamu berhasil apa enggak? Ya. Kamu nggak bisa. Kamu ngasih responden pertanyaan, ya, itu pertanyaan itu sebelum kamu kasih promosi kesehatan, karena kamu melihat ada perubahannya. Terus begitu kamu ngasih lagi nih pertanyaan yang sama. Ya, itu nggak bisa dilakukan. Itu hanya bisa dilakukan terpisah. Jadi kamu kasih pertanyaan responden, lalu setelah itu kamu promosikan dulu materinya. Seminggu kemudian kamu datang lagi, kamu berikan pertanyaan yang sama. Gitu. Pretest, post-test. Pretest, post-test nggak bisa dilakukan bersamaan. Begitu dikasih pretestnya, dikasih post-testnya. Jadi nggak bisa hasilnya. Maksudnya seperti itu, Veronica. Oh iya Bu, makasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk probabilitas? Udah paham semua ya, probabilitas ya? Ini kita ingat ya, ini adalah memasuki statistik inferensial. Nanti kita arahnya ke sini semua ya. Jadi nanti kalau kamu nanti biasanya kita asumsi kita itu kalau ngerjain soal, ngitung-ngitung ketemu datanya udah oke. Padahal kita harus balik lagi ke konsep kita, ngitung. Kok hasilnya seperti ini ya? Ini bukan konsep dari statistik atau peluang. Ya. Kenapa? Peluang itu nilainya 0 sampai 1. Kamu nemuin angka 2,5, misal kamu udah seneng. Padahal berarti kamu ngitungnya ada yang salah tuh di situ. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan,
Kita lanjut ke distribusi dari probabilitasnya. Ini sebenarnya ada PowerPoint-nya, cuman saya cari-cari kemana ya. Oke ya. Tadi kita udah bicarakan probabilitas secara konsep ya, sekarang kita lihat distribusinya. Ya, dalam statistik aplikasi probabilitas itu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Dalam analisis statistik ada beberapa macam distribusi. Kamu kalau baca di buku-buku tuh banyak banget ya, ada beberapa ya. Tapi yang utama biasanya dipelajari adalah 3 distribusi dari peluang. Yang pertama distribusi binominal atau distribusi Bernoulli. Ini karena yang nemuin si Bernoulli, jadi disebut distribusi Bernoulli. Tapi kalau di aplikasi, kamu udah dapet, belum ya SPSS ya. Nanti kalau di software statistik, dia ketemu namanya Bernoulli ya, bukan binominal. Lalu ada distribusi Poisson. Lalu ada distribusi normal atau Gauss. Ini adalah penemunya. Nah, random variabel pada ketiga macam distribusi tersebut merupakan variabel random discrete. Kita akan bahas yang distribusi binominal dulu. Distribusi binominal biasanya suatu distribusi untuk peristiwa yang sering terjadi. Ya, jadi salah satu peristiwa yang sering terjadi. Biasanya kita bisa menggunakan distribusi binominal. Dibedakan antara gejala yang diharapkan muncul dan gejala yang tidak diharapkan muncul. Ingat konsep peluang ya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Gejala yang diharapkan muncul dinamakan probabilitas sukses. Diberikan simbol P. Tapi di beberapa buku statistik simbolnya berbeda-beda ya, tapi intinya sama ya. Kalau distribusi probabilitas ada distribusi sukses diberi simbol P. Sedangkan gejala yang tidak diharapkan muncul dinamakan probabilitas gagal dan diberi simbol Q. Ini hanya simbol ya, tiap buku kadang-kadang menyajikannya berbeda. Probabilitas timbulnya gejala yang diharapkan sebanyak X kali dari N percobaan, artinya X kali sukses dan N min X kali gagal. Itu dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. P di sini berarti peluang, XN ya, sama dengan N faktorial, banyaknya percobaan faktorial dibagi X faktorial, variabel random discrete, ya, 0, 1, dan seterusnya, N-nya ada berapa, kan kita berbeda-beda N-nya. Dikali banyaknya percobaan dikurang variabel random discrete faktorial dikali probabilitas sukses dalam 1 kali percobaan pangkat variabel random discrete ya dikali Q probabilitas gagal pangkat N min X ya. Rumusnya nggak perlu dihafalin ya, yang penting dimengerti, karena nggak mungkin kamu ujian itu sebegitu banyaknya rumus kamu hafal dan nggak boleh buka buku, itu nggak mungkin. Sepintar apapun orang pasti kita bisa rumus itu dilihat.
Nah, distribusi probabilitas binominal dapat dicari nilai mean dan standar deviasinya. Jadi kita bisa melihat rata-rata dan standar deviasinya. Di mana mean atau rata-rata, kalau mu itu adalah rata-rata populasi ya. Ini contohnya rata-rata populasi, mu sama dengan N dikali P. Sementara standar deviasi, ini logonya TO. Kalau logo ini internasional semua logo sama ya. Jadi kalau mu itu rata-rata populasi, kalau X bar itu rata-rata sampel. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari N kali P kali Q. Apa aja sih karakteristik dari Bernoulli atau binominal? Pertama, distribusi probabilitas Bernoulli merupakan distribusi random discrete. Artinya, variabel yang satunya selalu utuh, bukan pecahan. Ya. Misalnya sisi mata uang logam, sisi dadu, responden yang menjawab kuesioner, produk yang tidak memenuhi standar, kualitas, dan lain-lain. Tiap percobaan memiliki dua hasil saja, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses pada tiap-tiap percobaan harus sama dan dinyatakan dengan P. Demikian pula untuk probabilitas gagal. Nah, setiap percobaan harus independen satu sama lain. Contohnya gini. Peluang seorang dokter untuk menyembuhkan pasien adalah 0,6. Ingat, nilai peluang di antara 0 sampai 1. Bila diambil secara random 5 orang pasien, berarti sampelnya 5, N-nya itu 5. Ya. Berapa peluang? Yang pertama, tidak ada satupun pasien yang sembuh. Yang kedua, ada 3 orang yang sembuh. Yang ketiga, lebih dari 3 orang sembuh. Ya. Rumusnya kan udah ada. Jadi kita masukin. Ya. N-nya 5 orang pasien. P-nya tadi menyembuhkan pasien. Berarti yang sukses. P-nya itu 0,6. Q-nya yang gagal. Berarti 1 dikurang 0,6. Berarti 0,4. Ya. Lalu kita jawab. Kalau tidak ada yang sembuh, kalau nggak ada yang sembuh berarti kan X-nya 0. X sama 0, tinggal masukin rumus. X sama dengan 0 adalah N faktorial, 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 5 kurang 0 faktorial dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 dipangkat 5 dikurang 0. Ya, tinggal dimasukin ketelitian kamu aja ini. Hasilnya adalah 0,01. Probabilitas pasien tidak ada yang sembuh sama sekali adalah 0,01. Atau cuma 1%. Ya, 0,01 atau 1%. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Berapa peluang 3 orang pasien yang sembuh? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Ingat N-nya 5. Dari 5, kemungkinan peluang 3 orang pasien sembuh adalah, kita masukkan rumusnya. 0,3456. Jadi peluang, ya, probabilitas dari 3 orang pasien yang sembuh adalah 34,56%. Nah, sekarang berapa sih kita akan melihat pertanyaan ketiga? Peluangnya lebih dari 3 orang yang sembuh. Berarti kalau lebih dari yang 3 orang, itu 3, 4, 5. Ya, karena N-nya ada 5. Jadi, kita cari satu-satu dulu. Tadi 3, X sama dengan 3-nya udah ketemu. Ya. Lalu kita cari X sama dengan 4 dengan rumus yang tadi dan X sama dengan 5.
Setelah kita temukan, tambahin satu-satu. Hasilnya adalah 0,6826. Ya. Sehingga kemungkinan pasien sembuh lebih dari 2 orang adalah 68,26%. Ya. Kita bisa analisis dari soalnya ya. Soalnya aja, nih, peluang dokter aja 0,6 menyembuhkan. Jadi kalau yang nggak sembuh sama sekali kan kecil. Tapi yang sembuhnya lebih banyak, pasti peluangnya lebih besar. Oke, ini ada latihan, nanti dikerjakan ya, soal latihan ya. Dilanjutkan, sama latihan yang tadi. Oke, kita lanjutkan dengan distribusi Poisson. Distribusi probabilitas Poisson itu biasanya untuk peristiwa yang jarang terjadi. Ya. Distribusi Poisson dianggap sebagai pendekatan pada distribusi Bernoulli apabila banyaknya percobaan atau N-nya adalah sangat besar, sedangkan P-nya probabilitas suksesnya sangat kecil. Pendekatan ini dianggap baik apabila P lebih kecil atau sama dengan 0,1 dan N kali P lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, rumus dari distribusi Poisson adalah distribusi min yang besarnya N kali P atau mu, pangkat variabel random discrete dikali bilangan konstanta yang besarnya 2,71828 ya. Pangkat min mu disebut min yang besarnya N kali P dibagi X bar atau X faktorial. Contoh, peluang ibu yang melahirkan akan meninggal adalah 0,2%. Bila diambil secara random 250 ibu yang melahirkan, berapa peluang tidak ada yang meninggal? Ada 4 ibu yang meninggal dan kurang dari 3 ibu meninggal. Ini sama ya, tinggal dimasukkan rumus. Ingat, sampelnya N nih, 250 ibu, berarti N-nya 250 ibu. P-nya ya 0,2%. Berarti 0,002. Mu-nya N kali P, tinggal dikalikan. E-nya ini bilangan konstanta. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. P0 ya, 0,6065. Jadi peluangnya 60%. Tidak ada yang meninggal tuh 60%. Ada 4, 0,0016. Ini tinggal masukkan rumus saja ya. Lebih dari 3, itu tinggal ditambah-tambahkan kayak tadi. 0,986. Atau 98,6%. Oke ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ini ada contoh soal untuk latihan. Silakan saudara mengerjakan. Yang terakhir adalah distribusi normal atau distribusi Gauss. Distribusi normal atau distribusi Gauss ini adalah distribusi yang paling banyak digunakan, ya, paling banyak digunakan terutama untuk penelitian-penelitian kuantitatif, ya, seperti contohnya untuk kesehatan lingkungan itu banyak menggunakan distribusi normal karena data-data yang digunakan kebanyakan data-data kuantitatif dengan sampel yang banyak seperti itu ya. Distribusi probabilitas normal adalah distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random kontinu. Artinya,
variabel yang dapat berupa bilangan pecahan atau dapat menjalani semua harga nilai dalam satu interval tertentu. Ya. Pendekatan ini dianggap apabila P lebih kecil atau sama dengan 0,1 dan N kali P lebih kecil atau sama dengan 5. Persamaannya seperti ini ya, persamaan distribusi normal. Awalnya, ribet ya rumusnya ya. Tapi dalam aplikasinya digunakan transformasi standar normal. Ya, dengan melihat nilai Z atau kalau dalam statistik Z score. Ya. Jadi kalau dalam buku-buku statistik kita bacanya Z score. Z score sama dengan ya, variabel random discrete dikurang mu distribusi atau disebut min pada populasi dibagi standar deviasinya. Ya. Oke, rumusnya mudah dihafal ya. X min mu dibagi standar deviasi. Itu disebut Z-score. Untuk mencapai peluangnya nilai Z dicari pada tabel kurva normal. Nah, tabel kurva normal terdapat bermacam-macam kurva normal tergantung pada min dan deviasi standar. Untuk membentuk kurva normal hanya diperlukan min dan deviasi standar. Bentuk seperti lonceng, simetris, tidak runcing, dan tidak mendatar. Ini sudah dipelajari ketika materi kemencengan dan keruncingan ya, squeness ya. Squeness kurtosis. Jadi kalau normal itu pasti dia simetris. Luas di bawah kurva normal atau probability 1 atau 100%. Praktisnya nilai-nilai dalam distribusi berada di antara min plus dan minus 3 deviasi standar. Jadi waktu itu kurva normal seperti ini, lalu dibagi 3 bagian. Contoh soalnya seperti ini. Dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40 sampai 60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 215 mg/sen dan simpangan baku 45 mg/sen. Hitung peluang untuk mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 200 mg/sen. Ya. Kita tinggal masukkan rumusnya aja. Sampelnya ada berapa? Sampelnya itu ada 150. Ya. Yang dicari 250 mg lebih besar. Jadi 250 dikurang 215. Ingat 215-nya itu mu-nya, rata-rata populasinya. Dibagi standar deviasinya 45. Didapatkan hasil 0,76. Dari 0,76, saudara lihat tabel kurva normal. Saya sebenarnya udah download, tapi kok bisa nggak ya keambil? Dalam tabel distribusi normal, mungkin saya share di ini ya, di grup ya. Kok di sini nggak bisa itu? Ya. Jadi saya udah share di grup ya, itu nanti kamu tinggal buka tabelnya. Pada tabel itu ada kolom dan baris. Karena hasilnya 0,76, dilihat pada kolom, cari angka 0,7. Setelah dapat 0,7, lihat pada baris
0,06. Ya. Di situ dapat hasilnya 0,2764. Ya. Sehingga untuk mendapatkan area atau seorang dengan kadar kolesterol lebih dari 250 mg adalah 0,5 dikurang 0,2764. 0,5 dari mana? 0,5 karena yang dilihat adalah lebih besar. Jadi kalau kita melihat lebih besar, lebih kecil, itu namanya two tail ya, one tail. Kalau lebih besar, lebih kecil, itu kita harus kurangkan dulu dengan keseluruhan dari probabilitas kita. Jadi 0,5 dikurang 0,2764. Sehingga hasilnya 0,2236 atau 22,36%. Jadi peluang mendapatkan seseorang dengan kadar kolesterol lebih dari 250 mg/% adalah 22,36. Berapa sih peluang yang kadar kolesterolnya lebih kecil dari 200 mg/%? Ya. Sama kayak tadi, kita lihat rumusnya, ya. Kita lihat rumusnya. Masukkan ke dalam rumus. Setelah dapat angka Z-score-nya, kita lihat dalam kurva normalnya. Kurva normalnya lihat 0,3 pada kolom, lalu tarik ke baris 0,03. Ketemulah 0,1297. Sehingga 0,5 dikurang 0,1297. Oke ya. Selanjutnya, berapa peluang antara 200 sampai 275? Oh, ini nggak ada ya? Ini saya belum lengkap ya. Ini kayak kehapus ya. Ini sama ya, dicari aja. Tadi kan 200-nya udah dapat, 275-nya udah dapat, jadi ditambahkan. Tapi karena di antara, nggak usah di 0,5 lagi. Jadi angka tersebut langsung. Nggak perlu pakai 0,5 dikurangin hasilnya ya. Karena dia di antara, bukan lebih besar atau lebih kecil. Gitu maksudnya. Sama yang tadi, dicari 200 sama 275, lalu tinggal ditambahkan hasilnya. Ya. Hasil dari tabel kurva tersebut, nggak usah di 0,5 dikurangin lagi dari hasilnya, nggak perlu. Oke, itu adalah distribusi probabilitas. Ada yang mau ditanyakan untuk distribusi probabilitas? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Ibu, saya Matullah mau tanya. Tadi di distribusi binomial itu yang di soal nomor C itu kan soalnya lebih dari 3. Tapi ketika di jawaban dipakainya adalah lebih dari 2. Apakah itu salah ketik atau memang seperti itu? Oh, salah ketik itu. Maksudnya? Oh, iya. Maksudnya gini. Maksudnya lebih dari 3. Karena lebih besar dari 2. Kenapa? Karena 3 masuk di dalamnya. Oh, tapi kalau saya pakai langsung lebih dari 3 nggak apa-apa, sesuai sama soal? Nggak apa-apa. Kan maksudnya gini, kalau lebih dari 2, pasti 3 masuk. 2-nya kan nggak dipakai. Iya. Pasti 3, 4, 5. Tapi kalau lebih besar dari 3, berarti 3-nya nggak dipakai. Oh, iya. Gitu maksudnya. Sama mau tanya lagi, Bu. Ya, apa? Ini mau tanya lagi, Bu. Tadi kan kata Ibu kalau misalnya perihal cash flow itu biasanya pakainya distribusi normal ya, Bu? Iya. Nah, apakah ada variabel-variabel yang bisa perihal cash flow
yang bisa menggunakan distribusi Poisson atau binomial? Kalau ada apa ya Bu Bisa aja, contohnya? bisa aja. Cuman kan biasanya data yang kita punya itu data kontinu, bukan data Iya. diskrit. Coba Oh kamu, iya. ya. Kan Iya. pasti ini 0,5. Sementara kalau diskrit nggak bisa 0,5. Ya misalnya kamu air nih, air limbah, berapa sih kadarnya? Nggak ada kan yang utuh semua. 1 miligram, 2 miligram, pasti begitu di hasil di lab 0,1, 0,5, sehingga Oh iya. dia kontinu. Kalau kontinu nggak bisa pakai binominal. Dia harus diskrit, harus utuh. Seperti itu. Ya. Oh iya. Iya, Bu. Oke. Kasih, Bu. Berat badan juga kan gitu. 65,5 kilogram, nggak ada yang 65 65 total gitu loh ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu mau nanya, Ya, Wahyu, silakan. kan di distribusi Poisson sama di distribusi normal itu pendekatannya, kalau yang di Poisson itu dianggap baik apabila P kurang dari sama dengan 0,1 sama N kali Q-nya, N kali P-nya, N kali P-nya itu kurang dari sama dengan 5, sedangkan di distribusi normal itu dianggap apabila nilainya itu sama. Nah, itu maksudnya apa ya, Bu? Saya kurang ngerti. Biasanya kalau normal, distribusi normal pakainya yang itu. Tapi kalau Poisson jarang. Tapi Poisson bisa dianggap baik kalau dia mendekati nilai seperti itu. Maksudnya kayak gitu. Ya. Karena dia kan peristiwa yang jarang terjadi. Tapi bisa juga dilakukan olahan datanya jika tadi dia mendekati distribusi normal tadi. Itu maksudnya seperti itu, Wahyu ya. Kasih, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Yang di distribusi binominal itu maksudnya yang distribusi probabilitas binominal dapat dicari nilai min dan standar deviasinya itu maksudnya bisa pakai rumus itu atau gimana, Bu? Iya, jadi gini, kalau kita udah masukin ke rumusnya, kita bisa cari juga standar deviasinya, udah pasti ketemu. Pakai rumus standar deviasi. Kan waktu materi materi ketiga ya, materi tentang dispersi. Nah, itu kan udah kalau cara mencari rumus standar deviasi seperti apa. Itu maksudnya bisa dicari juga standar deviasi. Atau min-nya bisa juga gitu maksudnya. Gitu ya Rizky ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kalau nyari tabel udah paham semua ya? Bu, belum paham sebenarnya, Bu. Belum paham. Belum begitu paham, Belum Bu. terlalu paham. Iya. Di sini browsing ini, tapi caranya gimana ya kalau mau share ya? Bisa, Bu. Kalau browsing di laptopnya, buka browsernya baru nanti share screen. Gimana sih? Ini kalau download gimana ya channelnya ya? Bingung dah. Ada semua. Ada. Enggak, baru gue ini.
Eh, pada di laptop apa di handphone kamu ininya, Zoom-nya? Laptop. Saya di laptop, Bu. Oke, Ada yang coba deh buka handphonenya. Saya udah share tuh distribusi normal. Iya. Buka. Udah buka semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Tadi kan 0,76. Nah, kamu lihat di situ ada angka Z, kolom Z. Udah lihat kolom Z? Sudah, Bu. Itu 0,7 dapat. Iya, dapat. Nah, di sebelah Z atas itu ada 0,01, 0,0 dan seterusnya sampai 0,09. Ya. Udah dapat? Oke. Untuk mendapat hasil 0,76, Z yang di kolom Z cari 0,7 dapat. Dapat. Sebelahnya kan 0,2580 ya. Iya. Nah, jangan pakai yang itu. Cari yang 0,06. Oh, ya, Pak. Lihat ke atas. Oh, iya, iya. 0,06 terus ditarik. 2764. Nah, dapat. 2764. Oke? Oh. Paham ya? Paham. Mudah kan? Insya Allah, Bu. Mudah. Kan cuman kolom di Z 0,7, 0,06-nya di atas. Nanti kalau ada 0,33 tadi, kamu cari 0,3, terus lihat lagi 0,03, ketemu 0,1293, begitu. Oke? Oke, Bu. Ya kan? Ini apa namanya, yang Z ini tabel yang paling mudah digunakan. Jadi tinggal kolom, terus lihat barisnya. Gitu. Ya? Sudah paham Insya cara Allah. mencari tabelnya? Bu, paham. Paham ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk distribusi probabilitas? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, tadi saya kasih latihannya cuma dikit ternyata. Silakan dikerjakan, ya, silakan dikerjakan latihan tersebut. Atau gini aja deh, nanti saya email aja deh latihan yang sebenarnya untuk tugas, kalau itu tadi cuma dikit banget ya. Nanti tugasnya saya kirim ke grup, nanti hasilnya sehari sebelum kita ketemu lagi di statistik. Oke ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan ketemu ke materi berikutnya minggu depan dengan jadwal yang sama. Maksudnya gini, kita sesuai jadwal aja, jadi nggak bentrok-bentrok sama mata kuliah lain ya. Terus materinya saudara yang mencari, nanti saudara yang presentasikan. Seperti itu. Kelompok berapa yang belum, silahkan membuat. Ya. Mungkin karena kita waktunya mepet ya, jadi satu kelompok aja yang presentasi. Tapi ingat, di-share sehari sebelumnya ya. Jadi kayak kemarin malamnya, jadi kan kita udah paham dulu, jangan kalau sekarang baru ngeliat itu repot karena hitungan-hitungan. Beda dengan mungkin materi-materi lain ya, tapi kalau statistik itu kan ada hitungannya. Nanti akhirnya kita nggak bisa diskusi kalau kita belum baca materi tersebut. Jadi nanti kelompok yang ditugaskan ngambil materi berikutnya, materinya dibuat, malamnya dikirim di grup biar kita pelajari. Seperti itu. Nggak perlu takut, nanti kalau kelompok kita ada yang nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Gimana? Nggak. Ya, nanti di sini kan kita diskusi, memecahkan masalah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ibu mau tanya. Ya, silakan. Ini siapa yang mau nanya tadi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Azra? Lanjut, Om. Ya udah. Mau nanya, yang tadi sih hampir sama yang ditanyain Kiki. Nah, kan pas di distribusi
probabilitas binominal itu kan dapat dicari min sama standar deviasinya dengan rumus yang beda sama yang kita pelajarin. Nah, apakah itu hanya untuk distribusi binominal atau bisa untuk dua distribusi yang lainnya, Bu? Enggak, distribusi binominal aja. Oh, ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Ibu, untuk tugasnya itu kita ditulis di folio, terus difoto, dikirim lewat email gitu ya, Bu? Nggak apa-apa. Nanti tugasnya belum saya kasih ya, Jan ya. Tadi kan cuma pas saya ngeliat, ternyata yang terakhirnya belum ada. Nanti saya kasih tugasnya. Terserah kamu mau ketik rapi, dikirim by email boleh. Mau tulis tangan, dipoto, kirim by email boleh. Tapi kalau tulis tangan, tolong bisa terbaca ya. Jangan hanya kamu yang bisa membaca, orang lain nggak bisa baca. Nanti saya bingung lihatnya, ya. Nanti biar satu orang aja ngirim ya, Bu ya, biar PJ aja. Ya, ke Pak Ujan aja nanti kirim, nanti Pak Ujan email ke saya ya. Ya, Bu, siap. Ya, nanti ingat ya kalau ngirim email dinamain ya. Kemarin saya UTS gitu nggak dinamain, jadi lihat satu-satu yang udah ngumpulin siapa itu. Dikasih nama. Repot. Oke ya. Oh, untuk minggu depan ingat buat materi di-share dulu sehari sebelumnya, lalu nanti kita diskusi. Siap, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Ya, sebelum saya akhiri, mudah-mudahan materi ini semuanya paham ya. Biasanya saya kalau statistik tuh nulis-nulis di papan tulis, ini kayaknya repot gitu ya. Online begini ribet juga. Terus nanti kita mulai menggunakan kalkulator ya. Ingat ya, kalkulator nanti kan ada hitungan-hitungan yang akar ya, hitungan-hitungan eksponensial gitu. Jadi nanti minggu-minggu besok apalagi udah uji statistik kita gunakan kalkulator. Ingat bukan kalkulator yang punya ibunya ya, yang biasa ngitung di warung ya. Kalkulator yang standar. Ya, sip, benar. Abiasti kayak gitu kalkulatornya ya. Karena di handphone tuh nggak ada kalkulator seperti itu. Oke. Karena besok insya Allah Ramadan ya. Saya atas nama pribadi selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin ya. Pesan banyak berdoa apalagi kondisi kita seperti ini. Insya Allah di bulan Ramadan ini pasti bulan penuh berkah, banyak berkahnya buat kita semua. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah.